Undang-Undang APBN 2025 resmi ditetapkan dengan postur belanja tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, diketuk sebesar Rp3.621 triliun. Salah satu postur belanja yang paling besar adalah untuk belanja kementerian lembaga yang totalnya dipatok mencapai Rp1.160 triliun. Anggaran belanja kementerian lembaga ini kemudian disebar ke seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintahan. Dari anggaran tersebut, Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin Prabowo akan mendapat anggaran terbesar yakni Rp166 triliun. Lalu di bawahnya ada kepolisian dengan total anggaran Rp126 triliun. Kementerian PUPR berada di posisi ketiga dengan total anggaran sebesar Rp116 triliun. Sementara itu, Badan Gizi Nasional yang akan menjadi koordinator program makan bergizi gratis mendapat anggaran jumbo senilai Rp71 triliun. Anggaran Badan Gizi Nasional ini lebih besar dibandingkan anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp53 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp31 triliun. Pengusaha maupun pekerja di industri rokok kini teriak menyuarakan beban industri rokok yang kian bertambah. Selain beban cukai yang saat ini sudah sangat berat, kini muncul aturan yang akan membatasi penjualan produk mereka. Pada 26 Juli 2024 lalu, Presiden Joko Widodo menerapkan peraturan pemerintah PP nomor 28 2024 tentang kesehatan, di mana PP itu memuat ketentuan menyangkut kesehatan termasuk di dalamnya ketentuan pengamanan zat adiktif termasuk rokok atau produk tembakau. Dan kini, pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes yang akan jadi pelaksana amanah dalam PP tersebut. Termasuk rancangan Permenkes menyangkut penjualan dan produksi rokok dalam negeri, di antaranya menyangkut aturan zonasi yang diizinkan untuk berjualan rokok, juga standar kemasan rokok yang bakal diberlakukan. Disebut-sebut aturan itu akan menetapkan standar kemasan rokok yang akan berlaku adalah tanpa logo merek dan memberi lebih banyak ruang untuk peringatan kesehatan. Di sisi lain, pemerintah dipastikan bakal menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2025 nanti. Hal ini sejalan dengan niat pemerintah melakukan pengendalian rokok, terutama bagi anak-anak atau remaja. Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia AMTI, Iketut Budiaman Mudara pun buka suara. Industri rokok saat ini sudah terbebani dengan bea cukai yang tinggi, ditambah lagi dengan PP 28 2024 yang tengah digodok pemerintah. Budiaman mengatakan beban ini nantinya akan mengganggu hingga ke hulu industri. Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman Pekerja Seluruh Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Waljit Budi Lestarianto mengatakan pihaknya menolak tegas rencana kenaikan CHT pada tahun 2025. Apalagi, imbu dia saat ini industri hasil tembakau dalam negeri tengah ditekan regulasi PP 28 tahun 2024 dan aturan turunannya yang nantinya akan membebani perusahaan hingga terjadinya PHK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka-bukaan soal persiapan Bandara Nusantara IKN Kalimantan Timur untuk bisa digunakan. Ia mengatakan dalam waktu dekat pesawat kepresidenan akan bisa mendarat di bandara baru tersebut. Menurutnya selama 2 minggu ke belakang pihaknya sedang sibuk melakukan kalibrasi di Bandara Nusantara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh apa daya dukung Bandara Nusantara untuk bisa beroperasi. Serangkaian uji coba pendaratan juga terus dilakukan. Budi Karya mengatakan pesawat dengan kualifikasi yang persis seperti pesawat kepresidenan Indonesia 1 bakal dijajal untuk mendarat di Bandara Nusantara. Bila uji coba lancar, pesawat Presiden Joko Widodo pun bisa mendarat di bandara tersebut. Tanya untuk pesawat kepresidenan, Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Nusantara IKN nantinya akan digunakan untuk masyarakat umum juga berdasarkan arahan dari Presiden. Namun, sebelum bandara bisa digunakan untuk masyarakat umum, Budi Karya bilang ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Salah satunya revisi peraturan Presiden Perpres Bandara Nusantara, sebab dalam aturan sebelumnya disebutkan Bandara IKN adalah Bandara VVIP. Angka inflasi Jepang naik menjadi 3,0% secara tahunan pada bulan Agustus 2024. Angka ini dari 2,8% dalam 3 bulan sebelumnya, menunjuk ke level tertinggi sejak Oktober 2023. Angka ini dari 2,8% dalam 3 bulan sebelumnya menunjuk ke level tertinggi sejak Oktober 2023. Naiknya angka inflasi Jepang didorong oleh harga listrik yang mencapai 26,2%. Angka ini merupakan rekor tertinggi sejak Maret 1981. Kemudian disusul harga gas yang mencapai 11,1% setelah subsidi energi berakhir penuh pada bulan Mei. Sementara itu tingkat inflasi inti mencapai puncaknya dalam 6 bulan.
Pada bulan Agustus, inflasi inti tercatat sebesar 2,8%. Angka ini sejalan dengan perakiraan pasar. Angka CPI ini naik sebesar 0,5% pada bulan Agustus, tertinggi dalam 3 bulan setelah kenaikan 0,2% pada bulan Juli. Boeing kembali diterpa masalah keselamatan. Kali ini menimpa Boeing 737-900 dalam penerbangan DL-1203 milik Delta Airlines, rute domestik Salt Lake City, Portland, Amerika Serikat. Kerusakan dikabarkan terjadi pada minggu lalu. Pesawat yang berisikan 140 orang penumpang tersebut dilaporkan melakukan pendaratan darurat akibat mengalami masalah tekanan kabin dan masker oksigen yang tidak berfungsi dengan baik. Sejumlah penumpang mengalami pendarahan tidak lama setelah pesawat lepas landas. Delta Airlines mengatakan bahwa setelah insiden itu, pesawat Boeing 737-900 yang bermasalah telah diperbaiki. Pesawat juga sudah kembali beroperasi sehari setelahnya. Maskapai yang berbasis di Atlanta itu juga memohon maaf atas ketidaknyamanan itu.